Gitu, ya. Baik. Sudah ada 13 mahasiswa ya yang hadir ya. Jam 10:06, mungkin langsung kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nah, hari ini ya, sebagaimana yang sudah saya juga sampaikan di grup bahwa saya menggantikan lah ya, jadwalnya Bu Eka. Entah nanti Sabtu pekan ke depan apakah saya tidak masuk terus Bu Eka yang masuk 2 sesi itu masih belum dibicarakan ya. Pasti hari ini saya akan masuk 2 sesi. Nah, seperti sebelumnya kita melanjutkan diskusi ya. Cuma kemarin di akhir perkuliahan kan kita Sabtu 2 pekan lalu itu sempat membicarakan teknis formasi UAS ya. Mungkin nanti akan coba saya sampaikan di akhir perkuliahan di sesi kedua ya setelah presentasinya Pak Rizal dan Pak Arief ya. Nanti kita kalau saya lupa tolong diingatkan sehingga tujuannya adalah untuk Bapak Ibu bisa mencicil gitu ya UAS-nya, karena kan kalau pekan UAS nanti akan bersamaan ya, bersamaan sehingga dari saya mungkin bisa dicicil gitu untuk pekerjaan UAS-nya. Itu Bapak Ibu, jadi saya sampaikan di sesi yang kedua nanti. Ibu EN. Ya baik, kita langsung saja ya Bu Ragil dan Bu Rin sudah ada yang hari ini akan membawakan materi tentang apa Bu En, bahan pembelajaran atau di sini kita spesifik lagi ke modul ya. Sebenarnya sih harapan saya tidak harus modul apapun itu, tapi Bu Rin juga memilih modul ya Bu Rin ya, Bu Ragil ya, untuk Iya, Ibu. kita bahas sama-sama, kita diskusikan. Baik, ya sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah di sekolah gitu ya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah itu kalau Bu Ragil di mana? Di SMA, Di SMP, SD negeri, Bu. SD negeri ya? Iya. Nah, SD negeri menggunakan apa? Kalau kurikulum Merdeka saat ini apakah lembar LKS atau buku teks tetap ada atau bagaimana Bu Rin? Kalau bahan pembelajarannya? Kebetulan belum semua kurikulum Merdeka ya, Bu. Masih ada yang kurikulum 13. Gitu. Jadi kalau yang kurikulum Merdeka sudah menggunakan modul ajar. Kalau Oh, yang modul ya Bu? iya, Hmm. kalau yang masih kurikulum 13 masih menggunakan buku teks. Jadi kalau buku teks itu kan ada pendampingnya itu LKS ya Bu ya? Iya, Ibu. Nah, jadi kalau di kurikulum Merdeka sudah modul sehingga sudah paket mandiri gitu ya? Iya, Bu. Bu Rin bisa ini nggak Bu Ragil? Bisa menunjukkan nggak nanti apa saja sih yang ada di dalam komponen model itu nanti kita lihat secara konseptual gitu ya dari beberapa sumber pustaka dan yang sudah dikembangkan oleh kalau kementerian gitu ya, modul yang diberi yang digunakan di kurikulum Merdeka saat ini. Bu Rin ada pegang modulnya nggak saat ini, Bu Ragil? Kebetulan saya di SDIT ya Bu Ya. dosen, jadi masih pakai K13 dan Oh, semuanya untuk bukunya pakai tema yang oh kebetulan temat. penerbitnya dari Yudhistira, jadi Hmm. masih tematik gitu, tapi nggak saya bawa Bu. Hmm. Itu Jadi buku untuk teks. kurikulum merdekanya insya Allah di tahun depan kami bertahap di kelas 1 dan 4 gitu. 1 dan 4 atau 1 sampai 4, Bu?
Bukan 1 dan 4. Oh, jadi 2 kelas ya? Iya. Oke. Baik, mungkin itu Bu Ragil juga tidak bisa ya menunjukkan ya contoh modul gitu? Iya, saya nggak bawa, Bu, dan kebetulan karena kemarin itu kan pegang kelas 6 masih kurikulum masih kurikulum 13. Sama kayak Burin masih baru kelas 1 dan 4. Jadi bertahap untuk yang kurikulum merdekanya, Bu. Baik, dari ini berapa? Dari 11 orang yang lain, apakah ada yang sudah kurikulum merdeka dan mungkin di rumahnya atau saat ini bisa menunjukkan modul, Bapak Ibu? Iya, Ada? izin Ibu Sarifah. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kurikulum merdeka itu, kalau modul itu sebagai pegangan guru, Ibu. Kalau di Kurtilas itu namanya RPP, cuman kalau di kurikulum merdeka itu namanya modul ajar. Nah, kalau untuk bukunya kalau saya menggunakan buku digital yang saya unduh. Jadi buku siswa, ada buku guru. Jadi buku khusus untuk kurikulum merdeka. Kalau misalnya saya bisa share screen ya bukunya ya Bu ya, sebentar. Kalau untuk modulnya mungkin saya bisa tunjukkan seperti ini kalau. Oh ya Bu, Ibu siapkan saja. Ya. Nanti setelah mereka presentasi kita coba bandingkan ya Bu, secara konseptual apakah sudah memenuhi dan bagaimana. Artinya kita akan melihat perbandingannya. Jadi nanti perbandingan bisa dari Bu Vita ya, Bu Vita. Ada Bu Vita pegang. Nah, kalau tadi pegangan guru itu adalah modul ajar untuk siswanya, berarti juga modul juga kan Bu ya? Bukan Ibu. Jadi apa ya? buku siswa buku. sama lembar kerja siswa. Oh, jadi hampir sama dengan Ya. K13 dong ya? Kalau di K13 sama kurikulum KTSP itu kan ada yang namanya apa ya dulu itu namanya yang kumpulan soal-soal itu namanya apa Bu Ragil? Bang soal, Bu. Bukan bang soal, LKS ya. Lembar kerja sana. Kalau sekarang lembar kerja peserta didik. Tapi itu yang membuat guru. Gitu, Ibu. Oh, jadi dikembangkan oleh guru ya, Bu ya? Betul. Di dalam buku panduan guru, di buku pegangan guru ada, cuman biasanya dari yang sudah ada itu kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya. Jadi bedanya di kurikulum Merdeka ini LKS itu dikembangkan oleh guru gitu ya? Betul, Ibu. Jadi artinya modul itu belum ya karena memang kita bukan pendidikan jarak jauh juga ya, yang harus memang menggunakan modul. Nah, jadi modul di sini yang dimaksud tadi Bu Ragil sempat ya menyinggung ya kalau kurikulum merdeka menggunakan modul gitu ya. Ternyata modul yang dimaksud ini kalau penjelasan dari Bu Vita adalah modul ajar untuk guru ya. Buku semacam buku pegangan dong ya. Buku pedoman, buku panduan. Baik, terima kasih Bu Vita atas penjelasannya. Nanti mungkin kita bisa lihat sekilas ya. Jadi ini kan di bab learning materials atau bahan pembelajaran. Apa saja sih yang juga dikembangkan oleh guru biasanya ya, learning materials. Nah, Bu Ragil dan Bu Rin siap ya untuk presentasi, kita persilahkan. Iya, Ibu, izin share screen, Bu. Silahkan Bu Ragil. Bu Ragil masih muda ya sepertinya. Imut-imut banget. Tapi sudah 30 ya Bu Ragil ya? Sudah, Bu, sudah hampir 40. Sudah terlihat, Ibu, teman-teman? Sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ibu dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran, Ibu Dr. Syarifah MPD, dengan teman-teman mahasiswa MPP yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, saya dan Bu Rin akan memaparkan mengenai penyusunan bahan atau modul pembelajaran. Berikutnya adalah pendahuluan, yaitu modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Modul adalah suatu bahan ajar pembelajaran yang isinya relatif singkat dan spesifik, yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran oleh Harta et al. 2014. Modul sebagai satu bahan ajar memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan buku paket. Kelebihannya terletak pada komunikasi dua arah, bisa digunakan untuk pendidikan dan pelatihan jarak jauh, interaktif, dialogis, strukturnya jelas, bersahabat, dan memotivasi menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan. Materi terbagi dalam penggalan-penggalan kecil, ada penugasan, dan umpan balik. Modul pada awalnya dibuat dalam bentuk cetak, akan tetapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini mulai dikembangkan modul dalam bentuk elektronik atau e-modul oleh Made Sri Astika Dewi MD. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk menambah pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian, dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya. Dalam penggunaan modul pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi siswa dalam belajarnya, baik secara mandiri maupun konvensional. Berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan mengaitkannya dengan penerapan salah satu model desain pembelajaran. Manfaat penggunaan modul sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran antara lain dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Selanjutnya adalah karakteristik yang terdapat pada modul. Modul mempunyai beberapa karakteristik tertentu. Misalnya, berbentuk unit pengajaran terkecil dan terlengkap. Berisi rangkaian kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis. Kemudian berisi tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas dan khusus. Memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan merupakan realisasi perbedaan individual serta perwujudan pengajaran individual. Tujuan dari pengajaran modul sendiri yaitu penggunaan modul dalam kegiatan belajar mengajar yang memiliki tujuan agar pendidikan bisa dicapai secara efektif dan efisien. Para siswa dapat mengikuti program pengajaran sesuai dengan kecepatan dan kemampuan diri sendiri. Lebih banyak belajar mandiri dan dapat mengetahui hasil belajar sendiri, menekankan penguasaan bahan pengajaran secara optimal atau mastery learning. Selanjutnya, komponen modul yang akan dilanjutkan oleh Ibu Rin. Silahkan Bu Rin. Baik, Bu Ragil, terima kasih. Mohon izin Bu dosen dan rekan-rekan semua. Komponen modul berdasarkan definisinya dapat diuraikan secara rinci komponen-komponen modul yang meliputi pedoman guru. Pedoman guru yang berisi petunjuk-petunjuk agar guru mengajar secara efisien, serta memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Waktu untuk menyelesaikan modul atau alat-alat pembelajaran yang harus dipergunakan dan petunjuk-petunjuk evaluasinya. Yang kedua yaitu lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa memuat pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, susunan materi sesuai dengan tujuan instruksional yang akan dicapai,
disusun langkah demi langkah sehingga mempermudah siswa belajar. Dalam lembaran kegiatan tercantum kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya melakukan percobaan atau membaca kamus. Yang ketiga yaitu lembar kerja. Lembar kerja menyertai lembaran kegiatan siswa yang dipakai untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Yang keempat, kunci lembar kerja. Kunci lembar kerja berfungsi untuk mengevaluasi atau mengoreksi sendiri hasil pekerjaan siswa. Bila terdapat kekeliruan dalam pekerjaannya, siswa bisa meninjau kembali pekerjaannya. Yang kelima yaitu lembar tes. Lembar tes merupakan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah dirumuskan dalam modul. Lembaran tes berisi soal-soal guna menilai keberhasilannya siswa dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul. Yang keenam, kunci lembar tes. Lembar tes merupakan alat evaluasi untuk mengukur, kunci lembar tes merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Next. Kelebihan pembelajaran dengan modul. Modul dapat memberikan umpan balik sehingga pembelajaran mengetahui kekurangan mereka dengan segera melakukan perbaikan. Yang kedua, modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kinerja siswa belajar terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, modul yang didesain menarik, mudah untuk dipelajari, dan dapat menjawab kebutuhan, tentu akan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari oleh siswa dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Kerjasama dapat terjalin karena dengan modul persaingan dapat diminimalisir dan antara pelajar dan pembelajar. Yang keenam, remedi dapat dilakukan karena modul memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk dapat menemukan sendiri kelemahannya berdasarkan evaluasi yang diberikan. Next. Kekurangan pembelajaran dengan modul. Yang pertama, interaksi antar siswa berkurang sehingga perlu jawab tatap muka atau kegiatan kelompok. Yang kedua, pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan, karena itu perlu permasalahan yang menantang, terbuka, dan bervariasi. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda mengerjakan tugas, karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan waktu. Yang keempat, perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan, fasilitas, media, sumber, dan lainnya. Yang kelima, persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan metode ceramah. Next. Adapun langkah-langkah penyusunan modul pembelajaran, yang pertama, analisis kebutuhan untuk memahami tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang ketiga, desain struktur dan alur pembelajaran dalam modul. Yang keempat, pemilihan konten dan materi pembelajaran yang relevan dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, diagram, atau sumber daya lainnya. Yang keenam, integrasi aktivitas pembelajaran seperti diskusi, latihan, studi kasus, atau proyek. Yang ketujuh, penggunaan media dan teknologi yang relevan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan materi pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi formatif dan sumatif terhadap modul untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, implementasi modul dalam konteks pembelajaran dan kumpulan umpan balik dari peserta didik dan instruktur. Yang ke-10, pengembangan lanjutan terhadap modul berdasarkan pengalaman dan umpan balik. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa yang menggunakan modul pembelajaran dengan yang siswa tidak menggunakan modul. Pada minat belajar, siswa dapat meningkatkan belajar dengan menggunakan modul daripada siswa yang belajar tidak menggunakan modul. Jadi boleh dikatakan bahwa murid itu sendiri bertanggung jawab atas pelajarannya masing-masing. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menerapkan media pembelajaran berupa modul agar membuatkan sebuah pedoman penggunaan media modul secara lengkap dan detail sebagai media dalam pembelajaran, baik yang ditujukan kepada guru maupun kepada siswa. Untuk referensinya, perlu dibaca Bu dosen atau tidak bisa? Tidak usah, Bu Rin. Ini berikut referensi. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Ragil. Baik, terima kasih Bu Rin atas pemaparannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan pemaparan dari kelompok kami. Ini berarti tidak hadir semua ya, kalau cuma 13 hari ini yang tidak hadir berarti siapa Iya ini? Bu, dapat amanah Pak Hasbi lagi wisuda kegiatan di sekolah. Mohon izin. Pak Hasbi, terus kemudian Pak Iwan dan Pak Sugeng juga ada kegiatan wisuda di sekolahnya Bu sepertinya. oh gitu ya. Pak Iwan, iya betul. Jadi ada 3 orang nih. 3 orang. Bahkan lebih ya. Oh ya, Pak Muammar itu kemarin ada komunikasi kalau nggak salah ke luar negeri atau apa gitu ya kegiatannya. Ya Bu. Betul ya, Iya betul Mas Konan. Soleh? Iya betul. Jadi katanya, Ya saya kebetulan teman di Facebook ya, dia di live di Yaman atau di mana gitu. oh, Gitu. Subhanallah. tapi tidak berhenti ya Pak, cuti katanya ya. Nah, kalau itu saya kurang tahu informasinya, Bu. Oh, jadi Bapak tidak Iya, nggak sempat komunikasi. kemarin. Udah aja. Baik, baik. Terima kasih Bu Rin dan Bu Ragil ya untuk paparan materinya. Sebelum kita masuk ke substansi ya, kita coba. Bu Rin, berkenan saya share screen untuk PPT-nya. Ibu mungkin stop share dulu, biar mudah saya scroll ininya. Ibu masih mute Bu. Ya, saya sudah bisa membagikan, saya udah host ya. Host disable nih ya. Siapa hostnya sekarang? Bentar Bu, bentar. Oh, Pak Arif. Udah Bu. Ya, saya izin share screen. Nah, ini. Di sini. Ini definisi ya, modul adalah gitu ya. Seingat saya ya, kalau definisi modul itu tidak jauh dari modul itu adalah sebuah bahan pembelajaran yang sifatnya itu mandiri gitu.
Cuma di sini belum muncul ya. Di sini ada modul adalah alat atau adalah suatu bahan pembelajaran yang isinya relatif singkat dan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini definisi dari Harta ya, Bu ya? Modul pada awalnya dibuat dalam bentuk cetak, akan tetapi dengan perkembangan modul berbentuk elektronik. Oke. Nah, karakteristik modul. Nah, mungkin kan siswa belajar. Nah, ke depan ya mungkin Bapak Ibu saat ini kan semester 2 ya, nanti semester 3 harapan saya ketika misalnya Bapak Ibu mengembangkan ini contoh satu slide ini ya Bapak Ibu, karakteristik modul ini kan Burin di bawah tadi tadi yang disampaikan oleh Burin ya, kalau ada sejumlah referensi di sini. Nah, ini ada sejumlah referensi, namun tadi kita hanya melihat 2 saja yang dirujuk ya, ini Harta dan Madesri. Nah, di sini contoh ini kan ada banyak ya, ada beberapa ya sumbernya. Kok tidak disitasi Bu Ragil? Oh, berarti dari tiap slide itu langsung dicantumkan sumbernya ya, Bu ya? Ya, karena begini, sama halnya ketika kita mengembangkan satu tulisan, Burin. Satu tulisan, baik itu makalah, apapun ya, artikel, dan lain-lain, laporan, penelitian gitu ya, itu harus jelas. Artinya ketika ada di daftar pustaka, maka harus juga disitasi di pembahasannya. Contoh ini di slide-nya. Nah, kita sebagai audiens atau nanti pembaca gitu ya, karakteristik modul ini si penulis, Burin, si penyaji, dari mana sumbernya? Walaupun di daftar pustaka disebutkan sejumlah sumber pustaka, namun kita kan masa meraba, terus kita mencari sendiri di mana sih karakteristik modul ini dari sejumlah sumber pustaka yang ada di daftar pustaka, kan tidak mungkin ya. Nah, tujuan daripada dilampirkannya sejumlah sumber pustaka di daftar pustaka itu adalah memudahkan pembaca atau audiens gitu Burin ketika ingin ingin menelusuri lebih jauh atau ingin melakukan satu pendalaman kembali tentang karakteristik modul misalnya. Gitu ya. Jadi ke depan harapan saya nih Bapak Ibu, ayo kita perbaiki cara menampilkan atau menyajikan informasi atau pesan-pesan seperti ini, pesan-pesan pembelajaran gitu ya. Itu ya Bu Ragil, dipahami nggak maksud saya Bu Ragil? Iya Atau Ibu. Saya kira kemarin hanya referensinya cuma hanya di kumpulan di belakang gitu ya. Oh, berarti setiap slide itu ada dasarnya ya Bu dari referensi tersebut ya. Jadi kan sebagai audien atau pembaca akan langsung tahu, oh dari sini. Jadi fungsi dari daftar pustaka itu hanya mengumpulkan, namanya kan daftar ya, hanya mengumpulkan sejumlah sumber pustaka yang digunakan atau yang dirujuk gitu. Nah, dari 13 12 lainnya apakah memahami maksud saya Bapak Ibu, penjelasan saya atau ada yang ingin bertanya? Allah paham Bu, sudah friend. Sudah paham ya Bu En ya? Insya Allah paham. Kemarin saya juga seperti itu, belum mencantumkan. Nah, kalau karakteristik modul seingat Bu Ragil dan Bu Rin, dari mana sumbernya? Dari artikel kah, buku kah? Untuk karakteristik modul ini. Jadi ini kalau kita lihat ya di sini ada sejumlah nih ada dari ini apa ini? Review pengembangan ini apa ini? Nah, ini penulisan. Nah, ini juga yang penting untuk menjadi fokus karena kita kan ini sivitas akademika ya, tidak pasti kita melakukan ini. Jadi penulisan sumber pustaka. Nah, ini salah satu. Ini tidak jelas Burin apakah ini dari buku ya, review atau dari artikel Burin. Yang referensi yang pertama sumber
pustaka yang pertama, kemudian yang kedua, ini juga tidak begini, Bu Rin. Elektronik modul HTTP. Nah, ini hanya judul ya, judul artikel atau judul buku. Kalau ini proceeding berarti artikel proceeding ya. Ini. Nah, ini harusnya dituliskan nama penulis ya seperti biasa komponennya. Kan Bapak Ibu pernah menulis skripsi kan? Masih ingat kan komponennya misalnya diawali dengan nama penulis, kemudian tahun ya kan? Ya itu ini jurnal. Kendalanya apa Bu Rin? Jadi sehingga hanya ini judul ini buku. Penting sekali ya kita detail untuk sumber pustaka. Kelengkapan sumber. Nah, jadi semoga nanti pertemuan berikutnya bisa lebih detail ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu ini komponen model komponen modul. Oke. Mungkin ini adalah komponen modul yang inti ya, tapi beberapa modul itu biasanya punya apa namanya karakteristik masing-masing ya untuk komponennya. Jadi ada yang menambahkan misalnya dengan latihan, kemudian beberapa ilustrasi gitu ya, dan lain-lain. Makanya saya ingin tadi harapan saya sih saya juga lupa menyampaikan Bu Rin mungkin membawa satu contoh gitu untuk ini modul. Nah ini kelebihan. Nah begini juga Bapak Ibu, nanti ke depan misalnya ini biar pointersnya langsung terlihat, mungkin bisa memberikan aksen pada kata-kata kunci. Karena kan namanya PowerPoint itu satu poin itu memiliki kekuatan. Jadi maksudnya tuh kekuatan untuk menjelaskan makna ya. Jadi misal ini satu modul dapat memberikan umpan balik sehingga pembelajar mengetahui kekurangan mereka dan segera melakukan perbaikan. Nah mungkin ini kita bisa bikin pointers kelebihan pembelajaran dengan modul. Yang pertama adalah adanya umpan balik gitu. Nah itu kan kita langsung ngeh ya. Yang kedua misalnya, jadi maksud saya hanya menggunakan kata-kata kunci dan dibuat misalnya menggunakan apa sih namanya istilahnya tuh diagram atau apa ya, smart art begitu. Nah, kemudian ini yang kedua modul ditetapkan tujuan. Nah, kemudian yang kedua kelebihan modul misalnya adanya tujuan pembelajaran gitu ya. Tujuan pembelajaran biasanya kan ada tujuan pembelajaran umum dan khususnya. Kemudian desain menarik sehingga mudah dipelajari dan menimbulkan motivasi gitu. Motivasi siswa misalnya. Jadi kata-kata kunci. Nah, kemudian begitu ini langkah-langkah penyusunan modul, jadi sama dengan pada saat kita mengembangkan satu model pembelajaran ya, jadi mengembangkan bahan ajar pun kita harus melakukan satu analisis ya, analisis kebutuhan. Nah ini analisis kebutuhan sampai pada pengembangannya. Oh, ini langkah-langkah penyusunan modul. Bu Rin sampai di tahapan ke-10 ini apakah satu sumber pustaka saja atau mengkompilasi dari sejumlah sumber pustaka, Bu Rin? Bu Ragil. Beberapa, Bu. Bukan satu sumber. Oh gitu. Bukan satu sumber ya, jadi beberapa. Di sini sampai evaluasi sumatif. Tapi nanti kita akan bahas ya tentang ini evaluasi formatif. Biasanya untuk memastikan efektivitas itu sampai di evaluasi formatif ya. Dan sumatif untuk melihat dampak biasanya. Nah, pengembangan lanjutan terhadap modul berdasarkan pengalaman dan umpan balik.
penetapan tujuan, desain, struktur, dan alur, pemilihan konten, pengembangan materi, integrasi aktivitas, dari sini ya, berkenan Bapak Ibu mungkin ada, apakah dari Bapak Ibu sekalian memiliki pengalaman mengembangkan modul pada saat selama menjadi guru gitu Bapak Ibu di sekolah itu, apakah ada pernah kewajiban untuk mengembangkan satu modul? Belum pernah ya, jadi bahan pembelajaran itu biasanya yang dikembangkan oleh guru itu apa saja, Bu Ragil dan Bu Ren? Ketika mengajar, guru biasanya mengembangkan apa saja? Jadi RPP gitu ya? Iya, Ya, dari RPP. dari RPP disesuaikan dengan materinya, terus kita sajikan dengan medianya gitu, Bu. Jadi kalau dokumennya hanya RPP saja? Iya, Guru, tugas kewajiban guru adalah hanya mengembangkan RPP ya? Iya, sama media, Bu. Oh, medianya. Jadi selama ini pengalaman Bu Rin mengembangkan media, apa jenis medianya Bu Rin? Ya, disesuaikan dengan materi yang disampaikan ya, Bu. Misal? Misalnya, kebetulan saya itu sebenarnya nggak ngajar ya, Bu. Jadi, karena saya itu di manajemen, Bu. Jadi cuma memeriksa aja ketika guru memberikan RPP itu yang terkait dengan seumpamanya dengan sumber alam gitu ya atau pohon gitu. Ya mereka langsung membawa konteks bunga, contohnya bunga yang dibawa untuk diterapkan memberikan pembelajaran nih seumpamanya nih jenis tangkainya seperti ini, pohonnya gitu, Bu. Oh, Karena jadi kalau saya media, sih jujur tidak terjun di kelas gitu. Mohon baik. maaf, Bu. Jadi yang dijelaskan Bu Rin ini adalah media yang sifatnya kan by utilization yang dimanfaatkan ya. Jadi bukan yang by design ya. Yang dikembangkan sendiri oleh guru gitu. Iya, Bu. Ada beberapa juga kan Bu Rin yang mengembangkan para guru mengembangkan medianya. Iya, sampai nanti keterampilannya pun juga sesuai dengan materi itu. Itu Betul. sampai ke spiritualnya KI 4, KI 2, KI 3, KI 4-nya pokoknya sesuai dengan alur RPP yang sudah dibuat gitu. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada ingin berbagi pengalaman tentang pengembangan modul ini, atau pengembangan bahan ajar ya, yang secara lebih luas kita bahan ajar. Tidak hanya modul-modul ini hanya salah satu dari bahan pembelajaran ya. Nah, sebenarnya kalau kita coba ingin melihat di luar sana sebagai wacana ide riset ya, ide penelitian untuk tesis ya, terkait dengan penyusunan modul ini ya, ada beberapa sudut atau kajian ya terkait dengan penyusunan atau pengembangan modul. Ini saya izin share screen ya. Tadi saya mendapatkan satu artikel yang menarik ya, nanti mungkin bisa jadi ide penelitian Bapak Ibu untuk tesis ya. Ini saya izin share screen. Nah ini. Ada yang minat nggak untuk tesis penelitiannya mengembangkan? Tapi ini bukan pengembangan ya, ini penelitian kualitatif. Sebentar. Bapak Ibu S1-nya ada yang skripsinya penelitian nggak? Kualitatif tidak? Ada, Bu. Oh, Mbak Zahra? Iya. Kualitatif ya? Iya, Bu.
Oke, nih pas ya. Ini saya izin share screen. Nah ini. Nah ini di jurnal penelitian pendidikan terapan ya. Nah ini judulnya sih pengembangan bahan pembelajaran untuk pembelajaran modul ya. Jadi di sini Voice from an Experienced English Language Teacher. Jadi mereka meneliti bagaimana sih guru bahasa Inggris di sini ya, yang tidak berpengalaman, inexperience, ya, guru bahasa Inggris yang tidak berpengalaman dalam mengembangkan bahan pembelajaran khususnya modul ya, pembelajaran yang menggunakan modul. Nah, di sini mereka menggunakan jenis penelitian kualitatif ya di Filipina. Bentar, kita fokus pada developer. Jadi pengembang modulnya di sini adalah gurunya ya, guru. Nah, jadi di sini tujuan penelitiannya, riset questionnya adalah apa tantangan yang dihadapi oleh guru sebagai pengembang bahan pembelajaran di sini fokusnya pada modul. Jadi apa tantangan yang mereka hadapi guru-guru yang tidak berpengalaman ini gitu. Kemudian yang kedua, what did experience overcome. Jadi apa yang mereka lakukan ya. Jadi yang pertama apa tantangannya, kemudian apa yang mereka lakukan gitu untuk mengembangkan mengembangkan modul ini. Nah, kemudian di sini kan metodenya kualitatif riset ya, penelitian kualitatif. Kemudian di sini jadi, nah ini ya, tadi saya sempat baca ya, tantangan guru bahasa Inggris yang tidak berpengalaman ini dalam mengembangkan modul, ini yang pertama di sini nih, jadi ada berapa tema ini? Ada 4 tema ya. Jadi 4 tema, yang pertama adalah orientasi terhadap pengembangan modul, kemudian kekurangan pada sumber pustaka yang digunakan dalam mengembangkan modul, kemudian ini waktu yang tidak cukup untuk mengembangkan modul, jadi mereka merasa tidak cukup waktu yang diberikan, kemudian awareness of the learning level of understand, jadi kurangnya kesadaran terhadap level pemahaman belajar ya. Nah, di sini yang pertama ya, orientasi terhadap pengembangan modul. We don't have any reference. Jadi mereka merasa tidak memiliki sejumlah referensi gitu, or source atau sejumlah sumber how we going to create modul. Bagaimana kami membuat satu modul dan everything was new to us. Jadi mereka merasa tantangannya itu adalah mereka tidak memiliki referensi dan sumber pustaka yang cukup gitu ya. Jadi di sini inexperience-nya atau tidak berpengalamannya mereka adalah ketidakmampuan dalam literasi ya, literasi digital terutama kalau saat ini ya. Ini kan penelitian tahun berapa ini? Kayaknya 2022 ya. Nah, 2022 kan ya, kita berada di era digital. Jadi sebenarnya untuk mengakses referensi itu sudah ada kemudahan untuk konten-konten digital ya untuk literasi. Konsep literasi baru saat ini kan adalah kaitannya dengan konten digital juga. Jadi bagaimana kemampuan kita mengakses sumber atau referensi-referensi berbasis digital. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya sangat dimudahkan ya kalau zaman sekarang. Jadi kita tidak perlu membeli buku buku tercetak gitu. Kita cukup berselancar saja di berbagai web yang juga gratis ya, seperti mungkin kalian sudah ada yang tahu Taylor and Francis itu juga menyediakan buku-buku gratis. Kemudian ada lagi mungkin yang lain. Ada yang tahu? Kemudian kalau yang sebentar. Apa Mbak Zahra? Archive. Oh, mungkin nanti bisa di ini Mbak Zahra. Ada berapa web yang Mbak Zahra ketahui untuk kita bisa mengakses
buku-buku atau artikel secara gratis? Kalau buku, saya seringnya di archive, Bu. Buku nasional dan internasional? Nasional dan internasional ada, cuman kadang kalau yang internasional itu agak sulit, Bu, di beberapa judul. Yang mana ya? Seperti bukunya Dick and Carey itu dia nggak ada, terus Eddie juga nggak ada di archive, jadi saya cari ke yang lain. Oh ya. Nah, Perpusnas ya. Perpusnas itu kalau dulu waktu saya kuliah teori itu saya sering kali menggunakan Perpusnas karena aksesnya meskipun ya ada kendala dia per bab gitu ya. Kita bisa download per bab kalau buku ya. Namun saat ini saya sudah tidak entah ya kenapa itu akun Perpusnas saya kok sulit untuk diakses sehingga saya sekarang tidak pernah lagi menggunakan Perpusnas. Nah, hanya saya pernah mendengar dari mahasiswa gitu bahwa dia mendapatkan beberapa buku dari Perpusnas itu sistemnya saat ini itu hanya meminjam ya, tidak bisa di-download lagi ya. Jadi Perpusnas punya apa ya namanya ketentuan baru ya. Jadi pembaca itu atau apa namanya istilahnya itu kalau kita anggota itu hanya bisa meminjam ya, tidak bisa lagi mendownload gitu. Kalau zaman saya dulu sekitar 9 tahun yang lalu masih bisa kita mendownload, namun butuh kesabaran ekstra karena mereka menyediakannya per bab gitu ya, kita unduh per bab. Nah, namun kalau ada beberapa web yang menyediakan buku secara gratis itu biasanya kita bisa langsung unduh satu buku ya. Nah, Mbak Zahra bisa diketikkan ya mungkin untuk kita semua atau kirimkan linknya ya. Oh iya, Bu. Nah, ini buku. Jadi buku nasional, buku berbahasa Indonesia juga ada ya Mbak Zahra ya? Ada, Bu. Ini web Mbak Zahra ketahui apa namanya dikembangkan oleh siapa ya? Tahu nggak? Tahu tidak? Kurang tahu, Bu. Oh gitu. Jadi kalau Ibu nih ya, Ibu tuh saya biasanya download buku. Tapi Ibu sepertinya sudah pernah ya memberikan link Libgen itu ya? Pernah ya? Mbak Zara pernah di Libgen akses? Belum pernah, Ibu. Nah, itu juga buku, itu yang sumber biasanya saya gunakan, walaupun itu ada pro kontra ya, bahwa, nah itu kalau Libgen itu dikembangkan oleh para peneliti-peneliti apa namanya di Rusia ya, yang mana mereka itu merasa kekhawatiran terhadap apa namanya para peneliti-peneliti yang secara budget, secara kemampuan akses itu terbatas gitu ya, misalnya ya seperti saya berada ya di kampus tidak maksudnya belum mampu untuk memfasilitasi kita berlangganan beberapa publisher besar misalnya ya. Kan beberapa jurnal itu kan juga biasanya di bawah publisher besar ya, dan tidak semua kampus untuk memberikan kita akses ke beberapa publisher, baik itu publisher jurnal maupun publisher buku ya. Sehingga saya itulah jadi para peneliti-peneliti itu mereka membuat satu web itu yang dimana siapapun bisa memberikan file buku ya di web Libgen itu, dan siapapun bisa mengakses buku-buku secara gratis gitu. Begitu, dan link untuk itu untuk buku ya. Dan artikel juga sebenarnya di sana bisa ada, jadi namanya apa di fitur apa saya kok lupa ya, ada satu fitur di Libgen itu selain kita bisa akses buku gratis juga artikel gratis. Nah kemudian ada jadi yang untuk ngehack jurnal-jurnal berbayar itu juga dikembangkan oleh mereka ya. Jadi itu ya kekhawatiran mereka misalnya sudah menulis, kemudian ternyata mereka dibatasi untuk tidak bisa mengakses gitu kan. Nah, padahal mereka menulis sendiri, tapi mereka tidak bisa mengakses karena ya keterbatasan akses ya. Itu sehingga dikembangkan itu. Jadi itu pro kontra sebenarnya. Baik, nah ini salah satu ide penelitian ya yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi satu ide riset ya, untuk khususnya tentang apa topik pengembangan modul yang dengan jenis penelitian kualitatif gitu. Ini cukup menarik ya.
Ibu, ini link archive-nya udah saya ketik di chat. Chat mana? Chat Zoom, Bu. chat Zoom ya. Ini mungkin di ini juga Mbak Zahra, kalau chat Zoom kan nanti tidak tersimpan ya di apa di grup Oh iya, siap, Bu. atau saya Mbak Zahra yang copy ya. Iya, Bu. Baik. Jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu kita melatih ya, berlatih untuk mengakses. Nah, oh ya, jadi itu tadi kendala guru, tantangan guru dalam tantangan guru yang tidak berpengalaman di sini ya, konteksnya tidak berpengalaman dalam mengembangkan bahan pembelajaran, salah satunya adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses. Nah, itu salah satu, makanya saat ini ya, era kita berada di masyarakat pengetahuan ini, keterampilan literasi itu ya, dengan konsep baru ya. Kalau zaman dulu kan literasi itu atau orang yang tidak mampu dalam apa ya, apa sih namanya, buta aksara ya, buta aksara. Jadi kalau zaman dulu konsep ketidakmampuan dalam literasi itu adalah tidak bisa membaca, menulis, berhitung gitu ya. Nah, berbeda dengan saat ini. Ini sudah bergeser makna itu, jadi konsep baru literasi itu adalah ketika kita tidak mampu dalam mengakses informasi. Nah, itu sudah dikatakan kita memiliki apa namanya ketidakmampuan dalam atau buta aksara ya gitu. Jadi tidak hanya. Jadi misalnya saat ini kita bisa membaca tapi kita tidak bisa mengakses informasi kan itu juga akan sulit. Akan sulit misalnya kita untuk berkomunikasi, untuk menulis ya. Kemudian apa namanya? Nah, literasi konsep baru ini ya, konsep literasi baru ini juga selain kita mampu mengakses informasi, kita juga harus mampu mengolahnya ya. Mengolahnya itu menjadi pesan yang relevan dengan kajian kita. Jadi ketika misalnya kita sudah mendapatkan buku, kita sudah mendapatkan artikel dan lain-lain ya sebagai sumber apa ya tulisan kita atau sumber bacaan kita. Nah, ketika kita tidak mampu dalam memanfaatkan informasi tersebut itu juga akan menjadi satu kendala atau tantangan tersendiri ya. Jadi itu yang perlu dilatih ya, itu sebenarnya perlu latihan ya. Jadi tidak mungkin tidak, kita juga pasti bisa, tapi perlu latihan, kesabaran. Kemudian setelah mengolahnya, menyajikannya ya, sehingga kita perlu untuk memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikannya, menuliskannya secara apa? Secara logik ya, matematik struktur ya, secara sistematis gitu. Nah, itu jadi konsep literasi baru saat ini itu. Jadi tidak yang konsep lama yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis atau berhitung. Sekarang eranya sudah bergeser, maknanya sudah bergeser ya. Baik, mungkin itu. Nah, sebentar, kayaknya saya ada satu lagi tadi dapat satu artikel ya. Nah, ini coba ya, saya share screen ya. Nah, ini ada satu definisi ya, definisi modul yang saya kira cukup mewakili ya. Ini. Nah, ini tinjauan, ini coba kita lihat. Nah, ini satu ini artikel ya. Artikel ya. Cuma artikel dari jurusan ya, ini tidak lengkap ya, bukan dari satu publisher ya. Oh ya, ini Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia ya, ini jurnal. Artikel jurnal, jadi ini judulnya penyusunan penggunaan modul ya. Cuma ini KBK ya, jadi ini tahun terbitnya kapan ini, udah lama ini berarti ya. Tahun 2006, oh ya. Tapi kita masih bisa relevansinya di sini. Mungkin masih ini ya tadi saya lihat, nah ini Mulyasa. Pak Enco Mulyasa ini saya jadi teringat apa dosen pembimbing satu saya dulu skripsi, Prof. Enco.
Nah, ini modul merupakan paket belajar mandiri ya, yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan ya. Tentunya modul itu satu bahan pembelajaran yang dikembangkan itu ada perencanaannya kan ya, yang direncanakan serta dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Nah, jadi serangkaian pengalaman belajar tadi yang kalau di PPT-nya Burin ada mulai dari apa Burin tadi? Mulai dari tujuan ya kan ya, kemudian aktivitas belajarnya, ada lembar kerja siswanya sampai lembar evaluasi, lembar soal ya. Lembar soal. Nah, ini salah satu definisi yang lumayan cukup mewakili ya definisi daripada modul. Modul merupakan paket belajar mandiri. Jadi ketika seseorang belajar dengan modul itu sudah mampu belajar secara mandiri ya. Artinya karena di sana sudah lengkap ada aktivitas, ada mulai tujuan, peserta didik bisa memahami tujuan belajarnya, kemudian aktivitas yang materi pembelajarannya ada di situ, kemudian LKS-nya juga ya, dan lengkap ya lembar kerjanya. Nah, kemudian di sini ada, tadi ini sudah disampaikan nih beberapa komponen. Nah, ini komponen tersebut. Nah, ini karakteristik mungkin ya, bahasa modul. Nah, ini menarik, tadi sudah disampaikan Burin ya. Waktu mengerjakan modul sebaiknya berkisar antara 4-8 jam pelajaran. Kelemahan juga tadi sudah disampaikan ya. Jadi penting sekali memang ya ketika mengembangkan modul itu harus menggunakan ini bahasa yang menarik ya. Tadi kalau di Burin tadi desain yang menarik ya. Desain yang menarik. Nah, selain desain juga yang tidak kalah penting adalah penggunaan bahasa. Jadi bahasanya ringan gitu ya. Tidak bahasa formal gitu ya. Tapi bahasa yang komunikatif yang disesuaikan dengan usia karakteristik peserta didiknya. Oke, terus nah kalau ini menggunakan kuantitatif ya. Oh ini R&D ya kalau ini ya. Menyusun modul. Jadi ini jenis penelitian R&D, penyusunan dan penggunaan modul. Kalau penggunaan berarti modul yang sudah ada ya. Kalau penyusunan kan berbasis bahasa analisa kuantitatif. Oke. R&D ya. Mixed method ya. Baik. Oh, penelitian tindakan kelas. Oh, PTK ini ya jenis penelitiannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya perihal penyusunan modul dan jenis-jenis penelitian yang bisa kita terapkan untuk topik seputar pengembangan modul ya. Saya tadi belum sempat membuka dari Dick and Carey, itu apa sih di Dick and Carey untuk pengembangan modul? Bentar, saya penasaran, kita sama-sama mengakses apa yang dibagikan Mbak Zahra ya. Nah, ini karena ini juga salah satu keterampilan yang penting kita miliki semua ya, baik kalian sebagai mahasiswa maupun saya. Nih ya, Mbak Zahra. Nah, coba atau Mbak Zahra ya, coba ya untuk penutup perkuliahan sesi pertama ini, saya ingin Mbak Zahra mendemonstrasikan bagaimana penggunaan daripada web ini ya, Mbak Zahra.
Ya, Boleh Bu, boleh. nah coba. Ya. Saya belum bisa share screen Bu. Oh ya, Pak Arif, mana Pak Arif? Karena ini Bentar, penting Bu, bentar, juga Bu. ya. Jadi Mbak Zara pernah pengalaman mengakses buku-buku berbahasa Indonesia di web ini, Mbak? Pernah Bu. Oke, nah praktekkan dulu ya untuk berbahasa Indonesia dulu. Kemudian, apakah juga kita bisa mengakses artikel? Artikel saya belum pernah coba Bu. Paling kalau di luar dari Scopus dan sebagainya itu saya cobanya di Akademia. Tapi kan Oh. Akademia, SlideShare, kemudian apalagi gitu itu kan nggak bisa diakses tanpa member ya Bu. Jadi saya pakai hacks lain, saya pakai web lain. Oh. Buat Tapi coba, nah kita satu persatu pelajari detail fiturnya ya, fitur di web. Coba. Jadi Mbak Zara. Selain Mbak Zara, apakah ada yang lain sudah punya pengalaman di web ini, Pak Rizal? Atau yang lain? Ada? Pak Rizal? Iya, Bu. Sudah pernah pengalaman akses Belum, buku? Biasanya Pak Rizal dari mana? Biasanya pakai Mendeley kemarin, Bu. Oh, dari Mendeley? Iya. Artikel? Artikel. Kalau buku? Kalau buku, belum deh Bu kayaknya. Tapi sudah jadi member Google Book paling, Bu. Oh, Google Books. Google Books bisa akses download buku atau cuma membaca? Ada yang bisa, ada yang cuma membaca juga, Bu. Nah, itu ya, saya penasaran. Saya pernah masuk ke Google Books. Hanya saja kok saya tidak pernah berhasil untuk download bukunya ya. Selalu hanya membaca gitu. Oh, bisa Bu, tapi harus beli dulu. Beli apa? Beli bukunya? Iya, beli bukunya di Ya, Google. ini kan kita maunya yang gratisan ya. Nah, kalau di sini kan gratis ya Mbak Zara ya? Iya Bu, gratis. Oke, silakan Mbak Zara, kita mulai nih ya. Bismillah. Iya, ini saya sudah masuk ke webnya, terus misalnya kata kuncinya strategi pembelajaran, kita pilih search text. Coba modul dulu deh Mbak, modul pembelajar, ya. Nah, untuk topik hari ini misalnya. Atau modul dan bahan ya, bahan pembelajaran. Modul dan bahan pembelajaran. Boleh, apa aja. Ya, coba. Nah, ini bukunya. Nah, kan di sini ada bahan pembelajaran ya Bu, jadi dia bisa keluarnya berupa buku-buku ajar juga Bu. Kayak gini. Oh, karena keywordnya itu ya. Yang pernah saya coba, misalnya ini Bu, strategi strategi. Ini buku-buku berbahasa Arab. Atau mungkin Ibu ada judul buku biar lebih mudah. Oh ini Bu ada model dan strategi pembelajaran. Ini diklik aja, terus nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih yang PDF, diklik, nanti dia masuk sini. Nah ini kita udah dapat bukunya.
Terus udah langsung di-download aja biasa. Ibu maaf masih di-mute, Bu. Jadi coba Mbak Zara kembali ke fitur awal setelah masukkan keyword, itu ada tulisan sejumlah buku yang ditemukan tidak? Ini Bu paling modul kewarganegaraan, terus Enggak, ada maksudnya secara resume-nya. Jadi misalnya setelah kita memasukkan keyword, kemudian kita enter. Nah, kalau di Genlib itu kan dia ada muncul tuh misalnya ada sekitar 20 buku yang relevan atau berapa buku gitu. Nah, kalau ini apakah juga ada fiturnya? nggak ada fitur itu, Bu. Oh, Cuman ini ada nih ya. Jadi gini tahun aja, tampil gini aja. nih tahun 2020 ada 2 buku gitu ya. 2019 1 buku. Ini kemudian subjek yang strategi 2, pendidikan 1, begitu ya. Ini ada nih di Iya, sebelah kiri ya. iya paling gini aja sih, Bu. Oh, berarti ada juga ya. Baik, ini 1 buku tadi. Ini hyperlink, ini berarti ini artikel ya? Yang mana, Bu? Ya itu hyperlink. Itu Iya, Bu. ada volume, berarti ini campur ya? Iya, Bu. Saya sih belum pernah akses artikel di sini, Bu. Biasanya buku. Kalau artikel saya biar mudah saya pakai publish or perish biar langsung lari ke jurnalnya, Bu. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu coba Mbak Zara turun dulu nih, turun. Nah, ini kan ada PDF-nya ya. Nah, ketika gini ya pengalaman Bapak Ibu saya dulu ketika mendownload buku di Genlib ya, itu kadang tidak ada PDF-nya, jadi cuma ada EPUB atau jenis dokumen yang lain ya. Saya saat ini di-convert dulu ya, di-convert ke PDF gitu, sehingga kita bisa membaca buku tersebut. Kalau dulu ketika tidak ada PDF dan hanya ada format EPUB, saya nih contohnya di sini ada EPUB ya, saya tidak mendownloadnya gitu. Sehingga kita tidak bisa membaca buku tersebut, karena sekarang saya solusinya adalah di-convert saja, convert ke PDF, EPUB to PDF gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Zara atas ininya, informasi mengenai link web di mana kita bisa mengakses buku secara gratis ya. Ini yang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Nah coba Google Books. Nah tadi Mbak Zara mengatakan bahwa kalau Google Books kita harus bayar dulu, berarti tidak bisa gratis dong. Ada yang bisa gratis nggak Google Books? Selama ini, mana Pak Rizal tadi, Pak Rizal? Mbak Zahra pernah ada yang gratis di Google Books? Pernah beberapa kali saya lihat, Bu, cuman nggak lengkap, Bu, dalamnya. Kita hanya bisa buka beberapa halaman aja. Oh, jadi memang tidak ada akses untuk free download satu buku gitu ya? Bahkan nggak bisa di-download, Bu. Jadi kalau kita mau buka buku itu ya harus masuk ke Google Book-nya dulu. Oh ya, jadi memang dia seperti seperti Amazon ya, dia jualan buku ya. Iya betul, Bu. Baik, mungkin itu untuk sesi pertama ini. Ada lagi kira-kira yang bisa kita diskusikan ya terkait entah itu modul dan coba ada lagi sembari kita menghabis ini waktu yang tersisa ya, masih 11.14 di saya. Saya Mungkin ingin ya. Ini nggak berkaitan dengan materi, Bu, tapi saya mau merekomendasikan aja barangkali Bapak Ibu kesulitan untuk cari webnya apa sih untuk download buku atau artikel. Sebetulnya kita bisa menggunakan TikTok, Bu. Nanti cari aja website. Iya, Bu. Jadi suka ada yang nge-share gitu website untuk download buku. Nah, nanti banyak keluar videonya, bisa kita akses gitu. Kadang-kadang kita taunya TikTok cuman untuk video aja ya, Bu, ya. Sebenarnya banyak Bu yang kayak gitu-gitu juga. Bukan, jadi asosiasi saya ke TikTok ya. Saya memang tidak punya aplikasi TikTok ya. Jadi saya mendengar TikTok itu asosiasinya langsung ke joget-joget ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah gitu ya diskusi dengan teman nih, teman ngaji jadi di masjid. Oh, bagus ini kamu gitu. Iya, nih aku beli di TikTok gitu. Oh, beli di TikTok gitu. Iya, sekarang itu pokoknya belanja itu di TikTok ya katanya ya.
Nah, Iya, itu saya betul. juga baru tahu. Nah, cuma yang diceritakan oleh Mbak Zahra ini, saya punya pengalaman di YouTube ya. Jadi karena saya kadang terkendala di Genlib, di Taylor and Francis dan lain-lain, beberapa web yang sudah saya ketahui untuk kita akses secara gratis ya, buku dan artikel, maka saya lihat di YouTube gitu ya, ada beberapa mereka referensikan untuk web-web tadi, yang tadi kata Mbak Zahra, di TikTok pun ada beberapa web biasanya kan ya. Tapi itu juga mungkin bisa kita coba sih. Nah, saya akhirnya mencoba yang di YouTube ya, beberapa YouTube saya coba praktekkan ya, web-web yang mereka referensikan. Itu kebanyakan juga buku-bukunya nggak yang yang relevan gitu. Jadi misalnya kebanyakan tuh yang buku-buku non fiksi gitu ya. Kemudian yang buku pendidikan yang relevan dengan pembahasan kita tuh saya masih sulit gitu. Nah, apakah Mbak Zahra di TikTok itu pernah menemukan? Ya, jadi selain ini. Jadi ini juga dapatnya dari TikTok yang tadi. Iya, Bu. Oh, salah satunya ya. Oke. Satu ini saja kah? Sebenarnya ada beberapa, cuma saya lupa webnya. Oh, jadi jarang digunakan. Kalau Iya, saya yang biasanya gini Mbak Zahra, kalau itu sangat sangat potensial untuk kita gunakan, biasanya saya buat bookmarks di laptop. Jadi di bookmark gitu. Ditandai. Jadi ketika kita butuh, kita langsung bisa buka cepat gitu ya. Ini Ada lagi sebenarnya Bu, pin.com. Cuma siapa? Oh, Pak kesini-sini Rin. udah nggak bisa keakses. Oh, sudah di ini ya? Di Bennett kayaknya. Di pin.com itu kalau kita ngetik misalnya modul ajar, dia nggak hanya buku, jadi artikel, kemudian seluruh materi yang berhubungan dengan itu, baik dari artikel, dari koran, majalah, kemudian dari pakar-pakar pendidikan, ada buku-buku, itu langsung muncul Bu. Berikut dengan gambar-gambarnya, video-videonya juga ada. Saya awalnya itu pakai itu iseng Bu. Kesini-sini hilang. Nggak bisa diakses sama sekali. Ilegal juga ya? Nggak tahu. Sebenarnya itu nggak ilegal. Saya juga dapat dari dari Facebook tuh ada rilis itu buat gitu kan. Saya langsung akses tuh dengan anak yang kebetulan juga mahasiswa kan. Kita iseng-isengin, cakep gitu kan. Keseringan pakai hilang habis itu. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi ya? Nggak bisa Bu. Berbayar tuh Pak. Padahal bagus banget itu. Iya, biasanya begitu berbayar kayak Gama. Oh iya, jadi cuma trial ya? Hanya beberapa kali kan. Di situnya nggak ada ini premiumnya, memang nggak bisa diakses sama sekali. Tulisannya di situ langsung kayak model nggak bisa diakses gitu. Oh, jadi tidak ada pilihan tawaran misalnya berbayarnya Pak ya? Memang aslinya gratis, free, di situnya tertulis memang free. Iya. Ya begitulah ya pengalaman kita untuk gratis referensi. Karena kalau udah beli tuh ya Allah, Masya Allah. Kemarin aja saya bantu teman tuh ya cari buku. Nyari di Amazon tidak ketemu, di Google Books tidak ketemu. Untung kita punya teman di Amerika, anaknya kerja di Amerika, kita titip bukunya. Bukunya tipis sekali, 2,5 juta. Itu aduh. Nah, jadi kalau ada buku gratis itu kan Masya Allah sangat membantu ya. Jadi itulah keseruan kita dalam hunting referensi. Dan itu menjadi satu kesenangan sendiri ya kalau kita biasa, Bapak Ibu juga nanti ya ketika ya bahkan saat ini ya menulis, mengerjakan tugas-tugas dengan referensi-referensi yang jelas gitu. Baik, dari sini ada lagi yang ingin terutama ini ya, saya tadi menekankan di awal, bahkan saya sampaikan review saya terhadap paparan kelompok Burin dan Buragil, sebagaimana sebelum-sebelumnya pentingnya kita menuliskan sumber ya di setiap slide, di setiap paparan materi yang kita bahas gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kelompok berikutnya, oh ya ini Pak Arif dan Pak ini ya. Pak Arif gabung ya nanti ya?
Mana Pak Arif tadi? Pak Dia Arif dan gabung, Pak Bu. Rizal. Jadi itu kelompok yang kosong, kelompok 8 dong Iya, ya Pak Arif? kosong. Kelompoknya Pak Arif. Belum. Kenapa tuh tiba-tiba bergabung? Saya dari kemarin, Bu, lagi fokus ke ASAT, Bu. Nah, Fokus ke fokus ke ini ada ASAT, Bu. apa itu ASAT ya? ASAT ujian kenaikan kelas, Bu. Oh, Iya. assessment. Asesmen sumatif akhir tahun. Oh, ASAT gitu ya, asesmen sumatif akhir tahun gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus Oh, pas Ibu Japri itu saya slow respon kan, Bu ya. Sebetulnya nah. makalnya udah jadi, cuman kalau untuk presentasi hari ini saya di judul yang ke-8 itu belum siap, Bu. Tau-taunya Rizal udah jadi tuh yang 9, nama saya masih dimasukin. Karena memang awalnya kita nyusun bareng, Bu. Jadi Oh. Rizal kira masih bergabung. Atau begini saja, kan Pak Arif sudah mengembangkan ya yang materi 8. Iya. Sudah? Baru Berapa persen? makalahnya aja, Bu. Ke PowerPoint-nya belum. Makalahnya juga Makalah. masih. Iya. Baru makalah, PowerPoint-nya belum. Oke. Nah, bagaimana, ini saya hanya penawaran ya, bagaimana kalau hari nanti sesi kedua, Pak Rizal presentasi, kemudian makalah yang sudah Pak Arif kembangkan itu, susun itu, nanti disajikan di pertemuan berikutnya. Boleh, Bu. Ya, karena kan sudah dikembangkan nih, kecuali belum ya. Bagaimana Pak Rizal? Nanti paparannya individu. Baik, Bu, insya Allah, Bu. Oke, jadi kita nggak miss ya. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi? Ya, Pak Arif, kemarin infonya hari ini kita tatap muka ya. Iya, Bu, padahal saya udah ngumumin ke teman-teman. Sabtu depan kita ke kampus. Tahu-tahu Bu Biah, saya share link Zoom. Gitu. Ya udahlah, saya mengikutin aja, Bu. Ya, saya tuh Jumat depan ya, Jumat pagi tadi juga ada Prof itu minta saya untuk bikin flyer. Jadi saya Jumat depan itu mau mengadakan mini workshop ya, mini workshop untuk mahasiswa S3 WNJ itu. Saya ngasih penguatan literasi digital ya. Saya tuh sebenarnya, aduh sayang banget, tapi mahasiswa saya belum berikan gitu. Maksudnya kita belajar bersama gitu, bagaimana menguatkan literasi digital yang sudah ada, kemudian kita latih lagi gitu. Nah itu jadi kesempatan itu, jadi tadi pagi ya Prof bilang bahwa mahasiswanya itu tersebar di mana-mana, apalagi mahasiswa S3 kan, kalau sudah selesai teori mereka pasti akan balik. Nah, saya bilang, saya kalau online saya nggak terima Prof gitu, tapi kalau tatap muka saya akan upayakan. Jadi rencana hari Jumat. Nah, tatap muka walaupun hanya 5 orang itu kita tetap jalan gitu, 3 orang pun akan tetap jalan gitu. Nah, jadi itu penting sekali ya, apalagi saya melihat kualitas daripada tugas gitu ya, itu sangat butuh sekali pemahaman, terutama pemahaman dulu baru nanti mampu melakukan. Jadi bagaimana jadi kan literasi tadi yang saya sempat singgung ya, bahwa konsep literasi baru saat ini itu kemampuan mengakses, kemampuan mengolah, dan kemampuan menyajikan. Nah itu penting sekali yang perlu saya berikan pemahaman. Nah, itu saya sulit untuk saya punya keterbatasan kalau online gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana ya solusinya? Apakah kalau misalnya nih 1 semester ini kita akan terus online, saya mungkin ada keterbatasan ya untuk memberikan bekal itu Bapak Ibu. Walaupun setiap pertemuan saya seringkali ulang ya. Gitu. Di kampus, Bu. Ya. Sendiri. Saya di kampus sendiri. Siapa? Saya Pak Syabirin, Bu. Oh, kenapa jadi tiba-tiba ke kampus Pak Rin? Karena ada info itu dari Pak Arif ya? Enggak juga, saya orangnya ini Bu, pernah nyoba kuliah online dulu. Tahun kedua gagal saya, makanya saya
khawatir saya gagal lagi di kuliah sekarang. Bagaimana mengusahakan pokoknya ngampus aja. Mau ada orang nggak ada orang sendiri Oh aja. begitu, Masya Allah. Jadi Pak Rin punya pengalaman Iya, ini ya, bahwa 3 tahun. kesulitan kan ya. Bener, Bu. Nah itu tadi saya sampaikan ke Prof ya, bahwa Prof saya kalau online saya tidak terima gitu, saya tidak ambil gitu. Tapi kalau offline saya mau gitu. Jadi ya akhirnya kita offline. Jadi beliau tadi minta mahasiswa S3 dan S1 gitu. Jadi saya bilang mahasiswa S1 maunya yang mau skripsi semester akhir, semester 7, 8. Saya bilang tidak harus mahasiswa akhir ya kalau keterampilan literasi. Bahkan mahasiswa awal yang semester 1 harus diberikan karena oh iya ya kata beliau harus buat makalah dan lain tugas-tugas kan juga harus kaitannya dengan akses referensi ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang saya ingin berbagi itu adalah penggunaan AI sih ya, terutama misalnya reference manager Mendeley itu yang pertama, itu yang pokok ya, yang pokok yang saat ini kita tidak bisa lepas dari itu satu kebutuhan ya. Saya itu menjadi satu kebutuhan. Yang kedua AI untuk paraphrase dan proofreading ya, itu penting buat kita ketika menulis, kita butuh paraphrase biar tidak masuk dalam plagiasi, kemudian proofreading untuk tata bahasa, apakah tata bahasa yang kita tuliskan itu sudah sesuai kaidah ya, kaidah apa namanya? PPKI ya, pandu karya kok saya jadi lupa sih yang standar penulisan gitu ya, tata bahasa ya. Subjek, predikat, SPOK. Nah, itu. Oh. PPKI lagi, subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, itu kita butuh ya Grammarly dan Quillbot gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin yang kita cari gratisan ya, kita gratisan. Baik, sebenarnya itu sih bisa dipelajari ya, kalian secara mandiri mungkin menggunakan YouTube, ya TikTok gitu ya. Mbak Zahra pernah ya belajar, berhasil nggak belajar mandiri Mbak Zahra? Ada yang berhasil nggak sudah belajar? Karena kan di awal pembekalan perkuliahan kan saya udah sampaikan ya, kita butuh kebutuhan kita akan Mendeley. Nah, apakah dari kalian nih semua dari 13 orang ini pernah belajar mandiri dan berhasil, it works gitu? Kalau untuk AI beberapa saya alhamdulillah udah berhasil Bu, terus Mendeley udah belajar sendiri, udah mulai terbiasa juga. AI itu saya beberapa pakai, ada yang untuk memparafrase, untuk apa namanya translate, sama ini membantu untuk artikel kayak gitu-gitu Bu, penulisan. Ya. Nah, paraphrase yang berbahasa Indonesia Mbak Zahra ada AI-nya? Ada Bu. Apa nama Namanya AI? Paraphrase. Oh, yang ini ya di web ya apa? Kalau Quillbot dan Grammarly kan dia khusus bahasa Inggris ya? Iya. Ya, jadi ini ada yang berbahasa Indonesia juga ya? Ada Bu, namanya Paraphrase. Nah, coba Mbak Zahra nanti kirim linknya di grup WA ya. Oh iya Bu, siap. Nah, jadi Bapak Ibu itu ada banyak AI kita bisa gunakan ya pada saat menulis makalah ya, kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu, tugas-tugas perkuliahan itu bisa menggunakan bantuan paraphrase AI ya. Itu Bapak Ibu. Mendeley pun itu adalah salah satu AI ya, Mendeley. AI yang klasifikasi reference manager. Jadi dia pengelola referensi kita. Itu ya Bapak Ibu, ya mungkin demikian. Kita cukupkan ya untuk sesi pertama. Terima kasih atas partisipasinya Bu Rin dan Bu Ragil. Iya, Bu. Mau closing? Iya, Bu. Mohon dimaafkan saya banyak menyimpang sana sini, Bu Rin. Ya, baik, mohon maaf juga Ibu, masih banyak kekurangan dalam memenuhi tugasnya. Sama-sama. Jadi kita jangan baper ya, Bu. Jadi kalau saya memberikan masukan, jadi kita sama-sama perbaiki dan saya juga apa yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu semoga bermanfaat ya, Bu Rin. Terima kasih sekali Ibu. Ya, silakan mungkin Ibu untuk menutup sesi presentasi kelompoknya.
Karena tidak ada yang bertanya ini ya tentang materinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya dengan Bu Ragib. Mohon maaf terlebih dengan Bu dosen banyak kekurangannya dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini ditambahkan ilmunya menjadi bermanfaat. Amin. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih Bu terima dosen. Ya, baik, terima kasih dengan diakhirinya oleh Bu Rin. Tadi kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi nanti 12:30 setelah rehat. Baik. Izin Terima live ya. kasih, Ibu Dosen. Syarifah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.